Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Hendari dari CPNS, Kurator Keperawatan Ahli Pertama pada BHP Makassar. Saat ini kami akan melakukan diskusi bersama teman-teman saya yang lainnya. Saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Ada Bapak Inggar dari Kanwil Kemenkumsus Maluku. Dan ada Bapak Maksi dari Kanwil Kemenkum Maluku, serta Ibu Talia. Dan dari BHP Makassar ada teman saya, yaitu Bapak Hendra, serta Ibu Dia. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai eh, ASN cerdas serta praktik nyata, menakar inovasi dan tantangan di Kementerian Hukum. Selamat datang di diskusi ASN Cerdas Praktik Nyata. Hari ini kita akan membedah praktik-praktik yang nyata di lingkungan Kementerian Hukum, baik patut diteladani maupun yang perlu dikritisi. Bersama lima narasumber yaitu Pak Inggar, Ibu Diah, Pak Hendra, Pak Maksi, serta Ibu Talia. Kita akan mengupas mengenai good practice dan bad practice dari sudut pandang manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita mulai dengan praktik yang baik terlebih dahulu. Nah, yang mengenai good practice ini, saya ingin meminta pendapat dari Bapak Inggar. Apakah Pak, menurut Pak Inggar, kita bisa berbagi satu praktik yang hebat yang menurut Pak Inggar mencerminkan nilai ASN? Ya, terima kasih Ibu Indah untuk waktunya. Saja salah satu praktik yang patut diapresiasi adalah salah satu digitalisasi layanan legalisasi dokumen di Direktorat Jenderal AHU atau Administrasi Hukum Umum, yang mana isinya adalah proses yang dulunya manual kini bisa diakses secara daring, cepat, dan transparan. Ini juga tercermin yaitu prinsip Smart ASN yang inovatif, digital, dan berorientasi pada pelayanan. Nah, menurut Bapak Hendra, apakah yang disampaikan Bapak Hendra itu sesuai apa atau apakah Pak Hendra mempunyai pendapat tersendiri? Baik, terima kasih Bu Indah. Menurut saya yang disampaikan Pak Inggar tadi sudah sesuai ya, dan itu salah satu praktek yang baik. Kemudian saya juga memiliki satu contoh lagi. Mungkin saya ingin mengangkat di salah satu topik dengan program pembinaan narapidana berbasis keterampilan di Lapas Perempuan Semarang. Jadi mereka bekerjasama dengan UMKM lokal untuk memberikan pelatihan seperti menjahit dan memasak ke para narapidana. Jadi ini bukan hanya hal rehabilitatif, tapi juga inklusif dan kolaboratif. Seperti itu, Ibu Indah. Nah, bagaimana dengan Ibu Diah? Apakah Bu Diah punya pendapat lain mengenai hal ini? Baik, siap Ibu Indah. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya melihat untuk penerapan sistem merit dalam promosi jabatan di pusat sebagai praktik yang sangat baik ya. Prosesnya berbasis kompetensi, transparansi, dan bebas intervensi. Sehingga ini memperkuat untuk profesionalisme ASN itu sendiri, Ibu. Bagaimana dengan Ibu Talia? Bisakah Ibu Talia memberikan analisa mengenai good practice yang ada di lingkungan ASN? Yang saya kunci keberhasilan dari ketiga praktik ini adalah kepemimpinan yang benar dengan bahan teknologi dan keterlibatan sekolah. Untuk menerapkannya perlu ada forum berbagai praktik baik, latihan lintas unit, dan dukungan regulasi. Baik, Bu Talia, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana dengan Pak Maksi? Apakah Pak Maksi Ya, setuju dengan yang Ibu Talia sampaikan?
Ya, setuju ya. Tentu penting ya apa jadi kepemimpinan yang memiliki visi ke depan tentang digitalisasi itu memang sangat penting juga. Juga ada yang penting juga yaitu membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi begitu dan memberi ruang bagi ASN untuk berkontribusi, terutama ASN-ASN muda seperti kita ini bagaimana caranya untuk berinovasi ke depan menjawab tantangan yang ada. Mungkin demikian Ibu Indah. Baik, terima kasih Bapak Maksi dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai bad practice. Nah, mengenai praktik menyimpang, apakah Ibu Thalia pernah mengalami praktik menyimpang yang ada di lingkungan ASN? Atau Bu Thalia mempunyai beberapa contoh mengenai praktik menyimpang di lingkungan ASN yang ada di daerah? Halo Bu Thalia, Bu Thalia, Oh, ya maaf, menurut saya ya, di beberapa daerah masih ditemukan praktik pengadaan yang tidak sesuai prosedur. Misalnya penunjukan langsung tanpa dasar hukum yang jelas. Ini merugikan publik dan melanggar prinsip akuntabilitas. Begitu, Bu. baik. Terima kasih pendapatnya Bu Thalia. Bagaimana dengan Pak Maksi? Apakah Pak Maksi punya contoh yang lain mengenai bad practice yang ada di lingkungan ASN ini? Mungkin ada beberapa ya. Contohnya misalnya kalau saya ambil contoh tuh di keimigrasian gitu ya. Saya pernah mendapati stagnasi pelayanan di unit keimigrasian. Antrean panjang terjadi dalam sistem manual yang masih digunakan begitu. Padahal digitalisasi kan sudah tersedia. Ini menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Begitu mungkin Ibu Indah. Terima kasih pendapatnya Pak Maksi. Selanjutnya, bagaimana dengan Bapak Hendra? Menurut Pak Hendra, bagaimana sih aspek manajemen ASN itu? Apakah sudah berjalan dengan baik, apa masih stuck di tempat begitu? Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin di aspek manajemen ASN ini mungkin masih ada ya kita temui salah satu hal yaitu rotasi jabatan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi para para ASN-nya. Jadi yang berakibat kinerja ASN itu menurun dan motivasi ASN terganggu. Nah ini juga bertentangan dengan prinsip sistem merit. Itu mungkin Ibu Indah. Terima kasih Bapak Hendra. Nah, sekarang mengenai solusi serta strategi nih, bagaimana kita dapat mengatasi bad practice yang ada di lingkungan ASN ini. Kira-kira Pak Inggar punya itu nggak, punya pendapat nggak mengenai bagaimana kita mencari solusi serta strategi untuk memberantas hal ini? Ya, menurut saya salah satu solusi dan strategi untuk menanggapinya yaitu dengan cara dilihat ya, karena penyebab kegagalan biasanya kan karena kurangnya komitmen pimpinan. Selain itu juga minimnya literasi digital dan juga budaya kerja yang belum adaptif. Nah, oleh karena itu untuk mencegahnya, kita juga perlu menguatkan regulasi, audit internal, dan pelatihan yang berkelanjutan. Bagaimana dengan Mbak Dia? Kira-kira apa apa sih alternatif yang bisa kita oh, kita pakai untuk membangun ekosistem Smart ASN ini? Baik, siap Ibu Indah. Sebelumnya kan tadi sudah disebutkan beberapa untuk best practice-nya ya. Nah, untuk alternatifnya sendiri itu
Bisa dengan membangun ekosistem smart ASN, yaitu dengan mendorong inovasi, memberi ruang kolaborasi, dan menggunakan teknologi sebagai alat transformasi dan bukan hanya sekedar formalitas semata. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya mungkin ada yang bisa ditambahkan Ibu Talia atau Bapak Maksi? Ibu kepada Ibu Talia terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup diskusi ini. Ya, di sini saya menambahkan penting untuk membangun sistem dan khususnya yang ada agar alasan dan motivasi untuk inovasi dan menjaga integritas. Mungkin saya tambahkan Ibu Indah, kalau saya mungkin dari sisi regenerasi begitu ya. Jadi bagaimana caranya ASN itu bisa regenerasi dengan baik. ASN yang senior, yang punya ilmu, yang punya skill, yang bagus, itu gimana caranya bisa diajarkan ke ASN-ASN yang muda begitu. ASN, teman-teman ASN yang junior, supaya mereka bisa meneruskan apa yang baik, meneruskan apa yang baik dari atasan, dari senior, sehingga regenerasi itu terjadi dengan baik begitu. Menurut saya hal itu juga penting, Mbak Indah. Baik, Pak Maksi dan Ibu Talia atas pendapatnya. Eh, dan teman-teman yang lain, terima kasih atas aspirasi-aspirasi yang telah sama-sama kita diskusikan. Semoga praktik baik bisa terus diperluas dan praktik buruk bisa segera kita perbaiki sebagai seorang ASN. Nah, sama-sama mari kita wujudkan ASN yang cerdas, profesional, dan melayani dengan hati. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.